Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan kami pada case study PT Indofood dan PT Mayora. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan Ibu Indri dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Safira. Saya Meli Novita. Saya Nabila Gina Ramadhani. Saya Dewi Septia. Saya Marsha Soleh Putri. Langsung saja ke pemaparan materi. Untuk return on asset itu memiliki rumus net income dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada Indofood, net income-nya sebesar 10,5 dibagi dengan total aset yaitu 130 dikali 100% sama dengan 8,08%. Pada Mayora, net income sebesar 8,2 dibagi dengan total aset yaitu 90 dikali 100% sama dengan 9,11%. Mayora memiliki ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood. Ini menunjukkan bahwa Mayora lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan Indofood. Pada return on equity, itu memiliki rumus net income dibagi dengan total equity dikali 100%. Indofood memiliki net income sebesar 10,5 dibagi dengan total equity yaitu 50 dikali 100% sama dengan 21%. Pada Mayora, net income sebesar 8,2 dibagi dengan total equity yaitu 35 dikali 100% sama dengan 23,43%. Di sini Mayora memiliki ROE yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood. Ini menunjukkan bahwa Mayora menghasilkan lebih banyak keuntungan untuk setiap rupiah ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang sahamnya dibandingkan dengan Indofood. Boleh di next? Perusahaan manakah yang memiliki profitabilitas lebih tinggi? Angka ROA Mayora yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood menunjukkan bahwa Mayora lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan total aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Ini berarti Mayora mampu menghasilkan laba kotor yang lebih besar dengan jumlah aset yang sama atau lebih sedikit dibandingkan Indofood. Untuk angka ROE-nya, Mayora lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood menunjukkan bahwa Mayora memberikan pengembalian yang lebih baik kepada pemegang sahamnya. Ini berarti investasi ekuitas di Mayora menghasilkan laba yang lebih besar per unit modal dibandingkan dengan investasi di Indofood. Secara umum, ini mengindikasikan bahwa dalam efisiensi operasional, Mayora lebih unggul dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Dalam daya tarik investasi, yaitu dari perspektif pemegang saham, Mayora menawarkan pengembalian investasi yang lebih menarik. Dengan demikian, analisis ROA dan ROS secara konsisten menunjukkan bahwa Mayora memiliki performa profitabilitas yang superior dibandingkan dengan Indofood berdasarkan data yang sudah kami sajikan. Untuk case study yang kedua, itu dengan asumsi pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 7% untuk Indofood dan 8% untuk Mayora, proyeksikan pendapatan untuk 5 tahun ke depan. Jadi berdasarkan data proyeksi pendapatan yang disajikan, kedua perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2024 hingga 2029. Indofood memulai dengan pendapatan base sebesar 110 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh dengan asumsi pertumbuhan 7% per tahun, mencapai 154,28 triliun pada tahun 2029. Sementara itu, Mayora dimulai dari base yang lebih rendah, yakni 85 triliun pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan yang lebih agresif sebesar 8% per tahun, sehingga diproyeksikan mencapai 124,89 triliun pada tahun 2029. Visualisasi grafik menunjukkan bahwa meskipun Indofood mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam hal nilai absolut pendapatan, gap antara kedua perusahaan secara bertahap mengecil seiring waktu. Hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan Mayora yang lebih tinggi, yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengejar ketertinggalan dari Indofood. Rumus perhitungan yang digunakan mengikuti formula compound growth, yaitu pendapatan base dikali 1 ditambah growth rate pangkat N, di mana analisis menunjukkan bahwa meskipun Indofood memiliki pendapatan base yang lebih besar,
Pertumbuhan mayora yang lebih tinggi akan terus memperkecil gap pendapatan di antara keduanya pada periode proyeksi hingga tahun 2029. Selanjutnya, terdapat Credit Analysis Liquidity Evaluation. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki likuiditas yang lebih kuat dibandingkan PT Mayora Indah Tbk. Penilaian ini didasarkan pada dua rasio utama yang tersedia, yaitu current ratio dan quick ratio. PT Indofood sendiri memiliki current ratio 1,45 dan quick ratio 0,85. Sementara PT Mayora memiliki current ratio 1,38 dan quick ratio 0,78. Di samping tabel tersebut merupakan grafik antara quick ratio dan current ratio. Boleh dilanjut? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan berdasarkan analisis kredit, perusahaan mana yang memiliki likuiditas yang lebih kuat? Jawabannya adalah PT Indofood, karena menunjukkan likuiditas yang lebih kuat, memiliki nilai current ratio dan quick ratio yang lebih tinggi dibandingkan PT Mayora. Artinya, Indofood lebih aman dan siap dalam menghadapi kewajiban jangka pendek tanpa tekanan likuiditas. Indofood juga lebih menarik sebagai debitur karena menunjukkan kesehatan likuiditas yang lebih baik dan margin keamanan yang lebih tinggi dalam operasional jangka pendek. Dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, interpretasi rasio utang terhadap ekuitas debt to equity rasio, risiko solvabilitas, dan company mana yang memiliki risiko solvabilitas yang lebih tinggi. Boleh dilanjut? Interpretasi. Yang pertama itu Indofood memiliki debt to equity ratio sebesar 1,60. Ini berarti bahwa untuk setiap Rp1 modal sendiri yang dimiliki Indofood, perusahaan memiliki 1,60 rupiah hutang. Selanjutnya itu Mayora memiliki debt to equity ratio sebesar 1,57. Ini berarti juga bahwa untuk setiap Rp1 modal sendiri yang dimiliki oleh PT Mayora, perusahaan itu memiliki 1,57 rupiah hutang. Boleh dilanjut? Which company has higher solvency risk? Jawabannya itu meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, Indofood itu memiliki debt to equity ratio yang sedikit lebih tinggi sebesar 1,60 dibandingkan dengan Mayora 1,57. Ini menunjukkan bahwa Indofood sedikit lebih tergantung pada utang untuk membiayai operasinya dibandingkan Mayora. Oleh karena itu, Indofood memiliki resiko solvabilitas yang sedikit lebih tinggi. Resiko solvabilitas itu berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio debt to equity itu yang lebih tinggi menunjukkan beban utang yang lebih besar yang bisa menjadi masalah jika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau penurunan pendapatan. Selanjutnya, analisis rasio harga pasar terhadap nilai buku atau market to book rasio dan mengapa Mayora dinilai lebih tinggi. Bisa kita lihat sendiri di sini rumusnya dari market to book ratio adalah kapitalisasi pasar dibagi dengan total ekuitas. Untuk Indofood sendiri itu sekitar 1,90 dan untuk Mayora sekitar 2. Ini menunjukkan bahwa Mayora itu dinilai lebih tinggi oleh pasar dibandingkan Indofood. Artinya investor itu bersedia membayar $2 untuk setiap $1 nilai buku Mayora, sementara untuk Indofood itu hanya 1,90. Pertanyaannya, mengapa Mayora dinilai lebih tinggi oleh pasar? Yang pertama itu karena prospek pertumbuhan di masa depan yang lebih baik, di mana investor itu mungkin melihat Mayora memiliki prospek pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang lebih cerah di masa depan. Ini bisa karena inovasi produk yang kuat, ekspansi pasar yang agresif, atau posisi pasar yang lebih dominan di segmen tertentu. Yang kedua itu efisien operasional dan profitabilitas yang lebih tinggi. Bisa kita lihat sendiri, ROA dari Indofood itu 8,80 dan Mayora itu 9,11%. Karena Mayora itu lebih efisien dalam menghasilkan laba dan dari asetnya. Selanjutnya ada ROE, di mana Indofood itu 21,40% dan Mayora 23,43%. Di mana Mayora itu lebih efisien dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Profitabilitas yang lebih tinggi ini tuh menunjukkan bahwa Mayora itu lebih efektif dalam mengubah aset dan ekuitasnya menjadi keuntungan yang menarik bagi investor. Selanjutnya, yang ketiga,
ada manajemen yang efektif dan tata kelola perusahaan yang baik, di mana investor tuh mungkin memiliki kepercayaan lebih lebih pada manajemen Mayora dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Yang keempat ada kekuatan merek dan pangsa pasar, yang di mana Mayora ini tuh memiliki merek-merek yang kuat dan dikenal luas di segmen makanan ringan dan minuman, yang mungkin memberikan keunggulan kompetitif dan dan potensi pertumbuhan yang berlanjutan. Yang kelima ada persepsi resiko yang lebih rendah, di mana meskipun rasio utang mereka itu mirip, mungkin ada faktor lain yang membuat investor tuh merasa Mayora tuh memiliki profil resiko yang lebih rendah. Yang keenam ada sentimen pasar atau tren industri, yang terkadang tuh sentimen pasar secara keseluruhan terhadap sektor atau jenis perusahaan tertentu itu dapat mempengaruhi penilaiannya. Selanjutnya, langkah strategis apa yang harus dilakukan Indofood dan Mayora untuk meningkatkan stabilitas keuangan? Untuk langkah yang pertama yaitu untuk PT Indofood. Untuk langkah yang pertama yaitu peningkatan profitabilitas dan penggunaan aset. Untuk meningkatkan profitabilitas, PT Indofood dapat fokus pada optimalisasi margin melalui peningkatan efisiensi operasional guna memperbaiki ROA. Meskipun Indofood memiliki basis pendapatan yang lebih besar, dengan ROA 0,08% dan ROE 21%, ini menunjukkan bahwa Indofood lebih rendah dibandingkan Mayora. Indofood perlu fokus pada strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan laba bersih relatif terhadap aset dan ekuitasnya. Hal ini dapat melibatkan optimalisasi melalui proses produksi, pengelolaan biaya yang lebih efektif, atau divestasi aset yang berkinerja buruk. Selain itu, inovasi produk dengan margin yang lebih tinggi serta ekspansi pasar melalui peningkatan penetrasi di pasar domestik dan internasional juga menjadi langkah strategis yang krusial. Untuk langkah yang kedua yaitu penguatan struktur keuangan. Penguatan struktur keuangan dapat dicapai melalui optimalisasi struktur modal, yaitu dengan mengurangi debt to equity ratio melalui peningkatan ekuitas. Indofood memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sedikit lebih tinggi, yaitu 1,60 dibandingkan dengan Mayora yang senilai 1,57. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang sedikit lebih tinggi pada utang untuk pembiayaan. Meskipun likuiditasnya lebih kuat, mengelola utang secara prudent dan mempertimbangkan cara untuk mengurangi rasio DE dapat memperkuat solvabilitas dan stabilitas keuangan jangka panjangnya. Selain itu, Indofood dapat meningkatkan stabilitas keuangannya melalui restrukturasi utang dengan negosiasi ulang suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang, serta penguatan modal melalui right issue atau memanfaatkan laba ditahan bisa menurunkan rasio utang terhadap ekuitas untuk mengurangi ketergantungan pada utang bank, diversifikasi sumber pendanaan, dan mengeksplorasi pasar modal dan instrumen keuangan lainnya juga penting. Boleh di next. Untuk langkah yang ketiga yaitu fokus pada segmen bisnis menguntungkan. Strategi ini mencakup rasionalisasi portofolio produk dengan berkonsentrasi pada lini produk bermargin tinggi, serta inovasi produk untuk mengembangkan produk premium dengan nilai tambah yang lebih tinggi dapat menarik segmen pasar yang lebih menguntungkan. Indofood juga harus memanfaatkan skala ekonomi untuk ekspansi pasar ekspor sehingga mampu menembus pasar internasional. Untuk langkah yang keempat yaitu peningkatan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja, Indofood perlu menerapkan sistem persediaan just in time untuk mengurangi biaya penyimpanan. Selain itu, percepatan periode penagihan piutang dan perbaikan kebijakan kredit akan meningkatkan aliran kas, serta negosiasi dengan pemasok untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa mengorbankan hubungan bisnis juga dapat membantu menjaga likuiditas. Ready next. Lalu langkah strategis untuk PT Mayora yang pertama itu ada mempertahankan keunggulan. Mayora perlu mempertahankan keunggulan sustainabilitas profitabilitas dengan menjaga tingkat ROA dan ROE tetap tinggi. Mayora harus terus berfokus pada strategi yang mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas yang kuat ini, seperti inovasi berkelanjutan dalam pengembangan produk serta brand building untuk memperkuat posisi merek di pasar yang merupakan kunci keberlanjutan. Untuk langkah yang kedua, yaitu peningkatan likuiditas. Meskipun profitabilitas Mayora lebih tinggi, rasio lancar 1,38 dan rasio cepat 0,78, Mayora sedikit lebih rendah dibandingkan Indofood. Mayora dapat menjajaki cara untuk meningkatkan likuiditas jangka pendeknya melalui
optimalisasi manajemen modal kerja, meningkatkan perputaran persediaan atau mempertahankan cadangan kas yang lebih tinggi untuk memperkuat kemampuannya memenuhi kebutuhan jangka pendek. Selain itu, peningkatan likuiditas dapat dilakukan melalui working capital management yang efisien untuk meningkatkan pengelolaan modal kerja, serta optimalisasi arus kas operasional dan pembangunan fasilitas kredit yang memadai sebagai buffer likuiditas juga penting untuk menjaga kesehatan keuangan. Boleh di next. Untuk langkah yang ketiga, yaitu ekspansi strategis. Di sini PT Mayora dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan pasar untuk ekspansi pasar dengan memanfaatkan nilai pasar yang lebih tinggi. Mayora memiliki rasio market to book sebesar 2, yang artinya itu lebih tinggi daripada Indofood. Hal ini menunjukkan bahwa investor menilai Mayora lebih tinggi karena prospek pertumbuhan yang lebih baik, efisiensi operasional, dan manajemen yang lebih baik. Mayora dapat memanfaatkan persepsi pasar yang kuat ini untuk penggalangan dana di masa depan atau investasi strategis. Selain itu, mengevaluasi peluang akuisisi strategis serta investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional juga merupakan langkah yang relevan. Untuk langkah yang terakhir yaitu ada investasi dalam kapasitas dan teknologi. Untuk mendukung pertumbuhan, Mayora perlu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 8% per tahun. Digitalisasi melalui implementasi sistem ERP dan manajemen rantai pasokan digital akan meningkatkan efisiensi serta peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan produk sangat krusial untuk inovasi. Baik, mungkin situ yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.